pembelian buku tuh akan dipotong 6 euro. Jadi kayak diskon gitu guys. Hari ketiga di Portugal dan kali ini saya udah sampai di Porto. Jadi ternyata Porto keren banget kotanya, dingin jadi agak saltum gitu. Nah setelah Hai guys, welcome back di The Island Girl Adventures. Kali ini gue, Dada, bakal bawa kalian jalan-jalan ke kota terbesar kedua di Portugal, yaitu Porto. Jadi kota Porto ini dikenal sebagai tempat kelahirannya Harry Potter. Dan hari ini gue mau ngajak kalian buat ngelihat spot-spotnya. Cuma sebelumnya gue mau ke ikonnya Porto, yaitu jembatan Dom Luís I. Nah, ikon Porto ini dari jembatannya kita bisa ngelihat view kota Porto, terus bisa ikutan cruise-nya juga. Nah, jembatannya ini sebenarnya unik guys, karena nggak cuman ada satu jembatan tapi ada 2 lantai jembatan gitu. Lantai atasnya itu buat tempat metro sama pedestrian, sedangkan yang bawahnya itu untuk kendaraan lainnya gitu. Gak jauh dari jembatan Dom Luís I ada Porto Cathedral yang juga menjadi salah satu landmark di Porto. Jadi di Porto ini ada banyak bangunan klasik, ancient, vintage Eropa gitu dengan berbagai gaya. Kalau Porto Cathedral ini dia lebih ke gaya barok. Cuman sayangnya untuk masuk ke banyak gereja di Porto ini dikenain biaya atau entrance fee. Jadi agak beda sih dengan gereja di Paris misalnya. Cuman bagusnya gereja di Porto ini punya motif khas namanya azulejos yang seperti mozaik berwarna biru putih gitu. Nah, selanjutnya gue hiking ya, karena kontur kota Porto ini berbukit-bukit, jadi emang harus hiking gitu. Ini adalah distrik Ribeira yang berada di tepi Sungai Douro. Jadi ini distrik yang paling otentik dan juga colorful di kota Porto gitu. Jadi selama kurang lebih 20 menit gue jalan kaki di distrik ini untuk menuju ke spot Harry Potter yang pertama yang tampaknya agak lumayan jauh. ternyata guys, buat nyampe di toko bukunya itu perlu perjuangan karena jadi sebelum ke Lisbon, jadi daerahnya hilly. Aku mesti terus hiking up buat nyampe ke toko bukunya. Nah, di on the way ke tempatnya Harry Potter nih, gue nemuin Clarigas Church. Ini juga salah satu landmarknya Porto. Di sini kita bisa naik ke atas tower ini dan ngelihat kota Porto dari atas. Nah, akhirnya setelah 20 menit hiking dan jalan kaki, gue sampai juga di Livraria Lelo. Nah, buat kalian yang belum tahu tempat apa sih ini sebenarnya adalah toko buku terindah di dunia yang sudah hadir sejak tahun 1906. Jadi J.K. Rowling, penciptanya Harry Potter nih, semasa tinggal di Porto tahun 1993 sampai 91 sampai 93 nih, beliau sering banget mampir ke toko buku ini guys, karena emang indah banget. Dan di sini beliau ini ngambil inspirasi toko buku ini sebagai toko buku yang sering didatengin Harry Potter di Diagon Alley, namanya Flourish and Bloods. Dan berkat Harry Potter series juga, toko buku ini sekarang jadi tourist attraction paling rame di Porto. Bahkan gue aja untuk masuk ke sini mesti antri selama 30 menit ya, di hari weekdays, di siang hari ini panjang banget antriannya, dan tentunya perlu bayar entrance fee juga gitu. Dan meski toko bukunya sebenarnya nggak gede-gede amat ya, lumayan kecil, tapi cukup menarik sih. Dan bahkan ada satu section yang khusus memajang dan menjual buku-buku Harry Potter dan karangan J.K. Rowling lainnya. Jadi dari tiket 5 atau 6 euro yang dibayarin itu nanti bisa kita pakai buat belanja buku. Jadi setiap pembelian buku itu akan dipotong 6 euro. Jadi kayak diskon gitu guys. Nggak jauh dari Livraria Lelo ya, kurang lebih 300 meter tuh ada Igreja do Carmo. Ini church favorit gue di Portugal, di Porto, karena emang desainnya tuh kayak klasik banget. Ini desain rokoko, dan di sini wallnya tuh dipenuhi dengan azulejos. Ini motif putih biru azulejos ini sebenarnya peninggalan bangsa Moors Afrika. Jadi ini bangsa Muslim yang dulu sempat menjajah Porto dan kota-kota di Portugal lainnya, cuman peninggalannya tuh masih ada sampai sekarang gitu. Nah, yang ini nggak jauh dari Igreja do Carmo adalah Fonte dos Leões. Ini adalah Fountain of the Lions yang dijadikan J.K. Rowling juga sebagai inspirasi dalam pembuatan simbol Gryffindor. Nah, mirip kan kayak simbolnya Gryffindor. Oke, karena sekarang udah hampir matahari tenggelam dan gue malam mesti terbang ke Paris, akhirnya gue naik kereta. Bukan kereta, itu bus. Tiketnya 3 euro buat ke Bandara Porto. Jadi segini aja adventures gue di kota terbesar kedua di Portugal, yaitu Porto. See you next week di adventure yang lainnya. Dan guys, jangan lupa subscribe ya di YouTube gue dan juga Instagram gue. Ada banyak tips and tricks soal traveling around the world.